Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hijfa Virus Kisani dengan NIM 4304002000058 akan memenuhi tugas UAS Teknik Psikoterapi. Kali ini saya akan membawakan mengenai tema self-love. Nah, apa sih self-love itu? Banyak sekali kata self-love digunakan dalam keseharian, seperti caption Instagram, bahkan bio di Instagram. Kita sering melihat kata self-love, tapi apa sih sebenarnya self-love itu? Self-love sendiri dalam bahasa Inggris memiliki dua kosakata, yaitu self yang berarti diri dan love yang artinya adalah cinta. Self-love sendiri disimbolkan sebagai sebuah penghargaan pada diri sendiri di berbagai aspek kehidupan yang ditujukan dengan kemampuan merawat diri dan melindungi diri, menerima bagian dari diri yang tidak bisa diubah sembari memperbaiki bagian yang dapat diubah. Gigih dalam perjuangan kesejahteraan diri, memiliki rasa dan perilaku tanggung jawab terhadap eksistensi, serta membatasi diri dengan norma sekitar yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa komponen-komponen dari self-love. Yang pertama ada cherish self. Cherish self adalah berfokus pada menghargai dan menghormati diri sendiri, melindungi diri, merawat diri, dan meningkatkan kualitas pada diri sendiri. Yang kedua ada accept self, yaitu berfokus pada kemampuan menerima masa lalu, puas dengan diri sendiri, dan tidak bersikap keras pada diri sendiri karena frustasi terhadap dunia luar. Yang ketiga ada restraint self, yaitu berfokus pada mengelola tubuh, emosi, dan kehidupan pribadi, tidak melakukan hal-hal buruk, tidak melakukan hal-hal yang merusak reputasi atau kepribadian, memiliki tuntutan yang ketat pada diri sendiri. Dan yang selanjutnya ada persistent self, yaitu berfokus pada diri ketika dalam kondisi apapun, tetap mematuhi perspektif diri tentang kehidupan, values, pandangan dunia, memiliki batas dasar dan prinsip moral sendiri. Nah, selanjutnya menurut Lee Ming-soo pada 2021, dalam self-love itu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah family atau keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan orang terdekat bagi setiap individu. Bagaimana individu memperlakukan anggota keluarga merupakan bagian dari self-love. Individu tahu bagaimana cara bertanggung jawab atas keluarga, mengurus keluarga, berperilaku dalam keluarga, dan tidak menjadi beban dalam keluarga. Di sini dijelaskan bahwasanya individu tahu bagaimana cara memperlakukan dan menghargai orang lain dengan baik. Dalam satu sisi, individu tidak mempermalukan dan menyusahkan orang lain. Di sisi lain, individu juga merasa harus peduli, hormat, dan mengasihi orang lain. Selain itu, karena self-love yang dimiliki individu, orang-orang di sekitar justru merasa lebih baik dan sangat nyaman kepada individu tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah society atau masyarakat. Masyarakat juga merupakan bagian penting yang diperhatikan oleh individu dengan self-love. Dalam dimensi ini, individu menyadari nilai diri sendiri, tidak menyebabkan masalah bagi masyarakat, berintegrasi ke dalam masyarakat, menghormati serta berkontribusi pada masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa self-love sendiri sulit untuk kita miliki, atau banyak sekali hal-hal yang menghambat diri kita untuk merasakan self-love. Padahal self-love sendiri sangat penting untuk kehidupan individu. Mari kita lihat apa aja sih yang menghambat diri untuk self-love. Nah, inilah beberapa komponen yang dapat menghambat diri untuk melakukan self-love. Yang pertama adalah terlalu fokus pada kekurangan ketimbang kelebihan. Manusia memang pada dasarnya memiliki keterkaitan yang kuat akan segala hal yang bersifat negatif ketimbang positif, baik dalam bentuk kekurangan, kehilangan, ketidakpandaian, dan lain sebagainya. Dinamika tersebut yang disebut sebagai negativity bias. Maka tentunya lebih terfokus pada kekurangan ketimbang aware terhadap sesuatu yang mengapresiasi. Namun, perlu dipahami bahwa apabila kita terlalu menekankan pada hal yang negatif seperti itu, maka kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan yang membuat kita merasa tidak mampu, merasa kurang, dan tidak layak. Yang selanjutnya adalah gagal move on dari pengalaman. Kerap terlupakan dan tidak disadari bahwa aspek ini sebetulnya merupakan salah satu penghambat kita untuk menuju self-love. Karena tidak semua orang dibekali pada sikap pemaaf dan tidak semua orang dapat belajar dari pengalaman yang mudah dan cepat.
betul realita bahwa ada pengalaman yang di masa lalu yang dapat mengaruhi kita dengan cara mengambil keputusan di kemudian hari. Namun tidak sepantasnya pengalaman negatif di masa lalu justru membuat kita lebih banyak dan menjadikan hal itu menjadi beban. Sehingga memaafkan diri atas apa yang telah terjadi dan mungkin kesalahan kita dalam mengambil keputusan yang pernah kita lakukan sangatlah penting untuk dapat move on dari hal yang telah menimpa kita. Yang selanjutnya adalah selalu melakukan social comparison. Social comparison sendiri tidak bisa dihindari mengingat interaksi sosial yang kita lakukan dengan orang lain. Namun, terlalu fokus untuk ingin terus menjadi lebih baik dari orang lain bukanlah pola pikir yang sehat, karena menganggap hampir semua aspek dalam kehidupan adalah persaingan. Saat membandingkan diri dengan orang lain, harusnya keunggulan yang kita miliki dan kita alami menjadi bara api yang semangat untuk senantiasa mengembangkan potensi dan melampaui kemampuan untuk berani keluar dari zona nyaman. Yang terakhir adalah takut dipandang egois. Hidup dalam lingkungan sosial yang menyandarkan diri pada ekspektasi-ekspektasi yang dipatok oleh society seolah tidak bisa dihindari, terutama mengingat kita yang hidup dalam era ini. Namun perlu diketahui bahwa rasa takut dan khawatir dalam diri kita dipandang oleh pendapat orang lain terhadap diri kita mungkin memiliki anggapan bahwa kita egois atau self-centered dengan melakukan penerapan self-love. Sudah seharusnya dibuang jauh-jauh karena kita adalah pengendali hidup kita yang memiliki hak semua atas hidup kita. Memprioritaskan diri demi kebaikan dan kesehatan psikologis diri tentu sangat berbeda dengan bersikap egois karena kita tidak merugikan pihak manapun. Yang kita lakukan semata bertujuan untuk memiliki rasa syukur, bahagia, penerimaan secara utuh, dan memperlakukan diri sendiri sesuai yang dengan seharusnya. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa self-love artinya adalah mencintai diri sendiri. Tetapi, bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Namun self-love mengharuskan kita untuk melakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.